Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Raya Penampakan Tuhan. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan saksama hal ikhwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat itu di timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Sekali lagi, selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Penampakan Tuhan atau biasa yang disebut Epifani. Dan pada momen ini kita mendengar kisah tentang orang-orang Majus dari timur yang datang mengunjungi bayi Yesus. Mereka adalah Melkior, Baltasar, dan Gaspar. Ketiganya merupakan raja. Kunjungan tersebut bermula ketika mereka mendengar kabar tentang kelahiran Yesus di Betlehem. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ketika orang Majus tampak kebingungan dalam mencari tempat kelahiran Yesus, akan tetapi situasi tersebut tidak menyurutkan
niat mereka untuk sedapat mungkin menemukan Yesus. Beruntung bahwa dalam keadaan tersebut muncullah bintang yang menjadi penunjuk jalan bagi mereka agar bisa sampai kepada Yesus. Perlu diketahui bahwa konsep bintang dalam tradisi Yahudi atau dalam Perjanjian Lama merupakan tanda kehadiran Mesias yang dinubuatkan oleh Bileam dalam kitab Bilangan bab 24 ayat 27. Setelah mengikuti bintang tersebut, orang-orang Majus dari timur akhirnya menemukan bayi Yesus. Mereka datang untuk menyembahnya dan memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Sebelum sampai kepada Yesus, para Majus dari timur itu sempat diinterogasi oleh Raja Herodes. Herodes bermaksud menanyakan di mana tempat kelahiran Yesus supaya ia juga bisa ikut menyembahnya. Akan tetapi hal ini diabaikan oleh orang-orang Majus. Setelah mereka menemukan dan menyembah Yesus, mereka tidak kembali lagi ke Herodes, tetapi mereka pulang melalui jalan yang lain. Hal itu dikarenakan mereka sudah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Jika mereka kembali, maka nyawa Yesus menjadi terancam. Di sini tampaknya Herodes iri terhadap Yesus. Hanya Yesus yang dihormati oleh raja-raja lain. Peristiwa semacam itu belum pernah terjadi pada masa kepemimpinannya sebagai raja. Yesus itu siapa? Sehingga ada 3 raja dari timur yang datang mengunjungi, bahkan menyembahnya. Dia merasa taktanya terancam sehingga perlu untuk menyingkirkan Yesus. Ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, ada beberapa poin yang dapat kita pelajari dari Injil hari ini. Yang pertama adalah kisah orang-orang Majus yang mencari Yesus mengajak kita untuk selalu rendah hati di hadapan Allah dan mengandalkannya. Apa yang diperoleh saat ini adalah semata-mata pemberian Allah. Allah lebih tinggi dari mereka. Hal ini bisa kita lihat dari persembahan yang mereka berikan untuk Yesus, yakni emas, kemenyan, dan mur. Persembahan seperti itu hanya dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja. Kita membayangkan bahwa ketika orang Majus itu adalah orang yang kaya yang mempunyai takhta dan kekuasaan. Seluruh aspek kehidupan mereka terpenuhi dengan baik. Tidak ada yang kurang. Ada pelayan yang siap menyaji dan menghidangkan makanan dan lain sebagainya. Apa yang mereka inginkan pasti selalu dipenuhi. Meskipun demikian, mereka tetap merasa kurang. Ada sesuatu yang belum terpenuhi, yakni perjumpaan dengan Yesus. Karena itu, mereka meninggalkan takhta dan pergi mencari dan akhirnya menemukan Yesus. Bagi mereka, pribadi Yesus adalah sosok yang istimewa, lebih tinggi dan berkuasa. Sikap inilah yang mencerminkan sebuah kerendahan hati dan selalu mengandalkan Allah dalam hidup. Sebagai raja, para Majus dari timur tidak hanya mengandalkan kekuatan pribadi atau pasukan yang mereka miliki, tetapi mereka juga memerlukan bantuan Allah yang secara nyata hadir melalui bayi Yesus. Orang Majus dari timur tidak takut kehilangan takhta atau harta seperti yang ditunjukkan oleh Herodes. Sebab apa yang mereka miliki adalah pemberian Tuhan semata, sehingga suatu saat nanti akan berakhir selamanya. Poin yang kedua adalah di mana ada niat,
di situ ada jalan. Pepatah yang cukup familiar di telinga kita. Ketika orang Majus mengalami kesulitan untuk menemui Yesus, mereka tidak segera meninggalkan dan kembali pulang ke kerajaan mereka, tapi mereka tetap setia. Niat untuk menjumpai Yesus selalu membara dalam hati mereka. Karena kesetiaan dan niat itulah Allah memberikan jalan. Maka gambaran penampakan bintang bisa diartikan sebagai petunjuk dari Allah sendiri. Allah selalu menyertai orang-orang yang selalu mencarinya. Allah tidak membiarkan orang-orang yang mencarinya tersesat, sehingga Dia hadir di mana dan dalam situasi apapun. Poin yang ketiga adalah kelahiran Yesus membawa sukacita, bukan sebagai ancaman. Orang Majus tampaknya merasa sia-sia bila belum berjumpa dengan Yesus. Bagi mereka, Yesus adalah Raja sejati. Karena itulah perjumpaan dengan Yesus membawa sukacita tersendiri bagi orang-orang Majus dan memberikan kekuatan bagi mereka. Kehadiran Yesus ke dunia bukanlah suatu ancaman besar bagi kita, tapi kehadirannya membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, akhirnya Injil hari ini mengajak kita untuk selalu mencari dan menemukan Allah yang hadir secara nyata dalam diri Yesus Kristus. Dialah penyelamat dan penghibur dikala kita mengalami kesulitan dan penderitaan. Dia adalah jaminan hidup kita. Kita akan menerima sukacita bila selalu ada bersamanya. Maka pertanyaan refleksi bagi kita ialah, apakah selama ini kita sudah mencari dan menemukan Yesus? Apakah kita mempunyai waktu khusus bersama dengannya? Bersikap rendah hati dan bersyukur bila Tuhan menyapa kita? Atau apakah kita selalu mengandalkannya? Kesibukan terhadap diri sendiri, yakni adanya sikap egois dan kesombongan, membuat kita melupakan Tuhan. Kita merasa bahwa kita bisa, sehingga kehadiran Tuhan tidak kita butuhkan. Waktu bersama Tuhan dibiarkan lewat begitu saja, karena kita terlalu fokus pada diri sendiri. Belum lagi, kenikmatan duniawi seringkali mengganggu hidup kita, sehingga ruang perjumpaan dengan Tuhan semakin sedikit. Kita mengabaikan dan lalai terhadap suaranya. Ketika ada masalah, baru kita mencari dan meminta bantuan Tuhan. Semoga Injil hari ini menginspirasi kita untuk selalu setia mengandalkan Tuhan dalam harian hidup kita, sebab Dia adalah sukacita berlimpah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Engkau telah hadir ke dunia melalui Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Kedatangannya telah membawa sukacita dan kedamaian bagi hidup kami. Mampukanlah kami untuk selalu mencari dan mengandalkan-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Jauhkanlah kami dari kesombongan dan nafsu ingat diri. Semoga kami pun menjadi pembawa sukacita dan perdamaian bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.